Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Ma'ruf, NIM 3130023060 dari Prodi Sistem Informasi Unusa CBLP Umbul Puro. Jadi adanya video ini, saya ingin membagikan sebuah materi terkait tugas dari dosen pengampu Ibu Ima Kurniasuri yang berjudul komunikasi antar proses dan trik. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Let's go. Komunikasi antar proses dan trik. Pendahuluan. Komunikasi antar proses dan trik adalah sebuah konsep kunci dalam pemrograman multitasking modern. Proses dan thread merupakan unit eksekusi yang independen dan dapat berjalan secara bersamaan dalam sebuah sistem komputer. Komunikasi antara proses dan thread memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, sinkronisasi tugas, dan melakukan koordinasi. Next, proses dan thread. Mengenai apa itu proses dan thread, mari kita simak. Yang pertama, proses. Sebuah proses adalah sebuah instance dari sebuah program yang sedang dieksekusi. Setiap proses memiliki ruang alamat sendiri dan sumber daya yang terisolasi seperti file, soket, dan variabel. Proses dapat berkomunikasi dengan proses lain melalui mekanisme komunikasi tertentu. Dan untuk thread adalah unit kecil dari sebuah proses yang dapat dieksekusi secara independen. Thread dalam sebuah proses berbagi ruang alamat dan sumber daya dengan proses tersebut. Thread memungkinkan eksekusi paralel dari beberapa tugas dalam satu proses. Nah, next ke selanjutnya. Dalam konteks komunikasi antar proses dan thread dalam sistem operasi, konsep proses memiliki penjelasan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, isolasi. Proses memiliki ruang alamat virtual yang terisolasi satu sama lain, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas secara independen tanpa mengganggu atau merusak satu sama lain. Dan yang kedua itu komunikasi interproses. Proses dapat berkomunikasi satu sama lain melalui mekanisme komunikasi tertentu seperti pipes, shared memory, message passing, dan remote procedure calls. Ini memungkinkan pertukaran data dan koordinasi tugas antara proses yang berbeda. Dan yang ketiga, komunikasi intraproses, yaitu threads. Thread dalam sebuah proses dapat berkomunikasi langsung satu sama lain melalui berbagi memori dan variabel, karena mereka berbagi ruang alamat dan sumber daya proses induknya. Nomor 4, synchronization, yaitu untuk menghindari konflik dan kondisi. Perlombaan antara proses atau thread yang berbagi sumber daya. Mekanisme sinkronisasi seperti mutesis, semaphores, dan condition variables digunakan untuk mengatur akses bersama dengan aman. Jadi itu guna untuk synchronization atau sinkronisasi. Yang kelima yaitu koordinasi. Komunikasi antar proses dan thread memungkinkan koordinasi tugas yang lebih efisien dalam sebuah sistem. Memungkinkan proses atau thread untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar atau kompleks. Jadi dikoordinasi agar memungkinkan proses dan thread itu bekerja bersama
agar menyelesaikan tugas yang lebih besar atau kompleks. Dan yang keenam itu kinerja. Pemilihan mekanisme komunikasi yang tepat antara proses dan thread dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Mekanisme yang efisien akan mengurangi overhead dan latensi komunikasi, meningkatkan throughput dan memperbaiki responsivitas sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Sistem operasi harus memastikan bahwa komunikasi antar proses dan thread dilakukan dengan aman dan terproteksi dari serangan atau akses yang tidak sah untuk mencegah kerusakan atau kebocoran data yang tidak diinginkan. Itulah gunanya keamanan. Nah, maka dari itu, konsep-konsep tersebut membentuk dasar untuk memahami bagaimana proses berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah sistem operasi, baik itu untuk tujuan koordinasi, pertukaran data, atau sinkronisasi tugas. Dan yang terakhir, selanjutnya, mekanisme komunikasi antara proses dan thread. Seperti yang disebutkan dalam nomor 2 tadi yang di atas, ini termasuk ke dalam komunikasi interproses. Mekanismenya, penjelasan dari Pipes. Pipes adalah salah satu mekanisme komunikasi yang sederhana, di mana output dari sebuah proses menjadi input untuk proses lainnya. Pipes dapat digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling terkait. Yang kedua, shared memory. Shared memory itu memungkinkan proses atau thread untuk berbagi area memori tertentu. Hal ini memungkinkan komunikasi cepat antara proses atau thread yang terlibat. Namun, penggunaan shared memory memerlukan sinkronisasi yang tepat untuk menghindari konflik. Nomor 3, message passing. Message passing adalah mekanisme di mana proses atau thread mengirim pesan ke satu sama lain melalui sistem operasi atau middleware. Pesan tersebut dapat berisi data atau instruksi untuk dieksekusi. Contoh dari message passing adalah menggunakan mekan. Next, nomor 4 itu ada synchronization primitives atau sinkronisasi yang seperti disebutkan tadi. Synchronization primitives seperti mutexes, semaphores, dan condition variables digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa proses atau thread. Ini membantu dalam menghindari kondisi perlombaan dan deadlock. Selanjutnya yang nomor 5, remote procedure calls atau disingkat RPC. RPC memungkinkan proses atau thread untuk memanggil fungsi atau prosedur yang berada di proses atau thread lain, seolah-olah itu adalah panggilan lokal. Hal ini memungkinkan komunikasi antar proses atau thread secara transparan. Itu adalah mekanisme komunikasi antar proses dan thread. Next, perbedaan antara proses dan thread ya. Meskipun tidak ada alasan untuk berpikir bahwa thread dan proses adalah entitas yang terpisah, beberapa sifat spesifik dari kedua entitas ini membuat keduanya berbeda satu sama lain. Kita dapat melihat hubungan singkat antara proses dan thread. Beberapa karakteristik khusus proses. Ini dia. Prosesnya unik karena tidak berbagi data dan informasi. Mereka adalah entitas eksekusi yang terisolasi. Singkatnya, suatu proses memiliki tumpukan
memori, dan datanya sendiri. Itu salah satu karakteristik khusus proses. Dan untuk membuat lebih dari satu proses, kita perlu menggunakan panggilan sistem terpisah. Selain itu, lebih banyak panggilan sistem diperlukan untuk manajemen proses. Terakhir, untuk bekerja sama dengan lebih dari satu proses, kita perlu menggunakan mekanisme interprocess communication atau IPC. Situasi ini juga menyebabkan peningkatan jumlah panggilan sistem. Itu untuk karakteristik khusus proses. Dan untuk beberapa fitur khusus thread. Nah, berbeda dengan proses. Thread berbagi data dan informasi. Namun mereka memiliki tumpukannya sendiri. Kita dapat membuat lebih dari satu thread hanya dengan menggunakan satu sistem call. Untuk lebih menyederhanakan, manajemen thread memerlukan sedikit atau bahkan tidak ada panggilan sistem karena tidak memerlukan mekanisme tambahan seperti IPC untuk menjaga komunikasi antar thread. Next, ini masuk ke keuntungan dan kerugian menggunakan thread dibandingkan proses. Grup thread adalah sekumpulan thread yang dieksekusi dalam proses yang sama. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, mereka berbagi memori yang sama. Oleh karena itu, mereka dapat mengakses variabel global yang sama, kumpulan deskriptor file yang sama, dan memori heap yang sama. Semua thread ini dijalankan secara paralel. Penggunaannya dalam irisan waktu atau jika mesin mempunyai lebih dari satu prosesor, maka benar-benar dilakukan secara paralel. Salah satu keuntungan menggunakan grup thread dibandingkan grup proses adalah banyak operasi yang dapat dilakukan secara paralel. Hal ini memungkinkan peristiwa ditangani saat peristiwa itu tiba. Misalnya jika kita memiliki satu thread yang menangani query database dan satu thread menangani antarmuka pengguna, kita dapat mengeksekusi query yang diminta oleh pengguna sambil tetap merespon input pengguna. Keuntungan lain menggunakan grup thread dibandingkan grup proses terkait dengan peralihan konteks. Peralihan konteks antar thread jauh lebih cepat daripada peralihan konteks antar proses. Peralihan konteks mengacu pada bagaimana sistem beralih dari satu proses atau thread yang berjalan ke proses atau thread lain yang sedang berjalan. Selain itu, komunikasi antar dua thread biasanya lebih cepat dan sederhana untuk diterapkan dibandingkan komunikasi antara dua proses. Mari kita lihat hubungan dan perbedaan antara proses dan thread. Proses futas. Karena thread dalam suatu grup menggunakan ruang memori yang sama, setiap kali salah satu thread merusak isi memorinya, maka isi thread lain juga dapat rusak. Ketika menyangkut proses, OS biasanya melindunginya satu sama lain. Sekalipun salah satu dari proses tersebut merusak ruang memorinya, proses lainnya tidak akan terpengaruh. Perbedaannya itu, kalau thread satu thread rusak akan merusak kepada yang lain, tapi untuk proses dia akan melindungi proses lainnya yang tidak terpengaruh. Keuntungan lain menggunakan proses melalui thread adalah proses tersebut dapat berjalan di mesin yang berbeda. Di sisi lain, thread biasanya harus dijalankan pada mesin yang sama. Itulah teman-teman. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Komunikasi antar proses dan thread. Konsep proses dalam sistem operasi memungkinkan komunikasi yang efisien antara proses dan thread. Ini mencakup pertukaran data, koordinasi tugas, dan sinkronisasi antara unit eksekusi yang berbeda. Yang kedua, isolasi dan koordinasi. Proses memiliki ruang alamat virtual yang terisolasi, memungkinkan untuk berjalan secara independen
tanpa mengganggu satu sama lain, namun mereka dapat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui mekanisme komunikasi yang disediakan oleh sistem operasi. Yang ketiga, berbagai mekanisme komunikasi. Terdapat berbagai mekanisme komunikasi antar proses dan thread, termasuk pipes, shared memory, message passing, dan remote procedure calls. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan aplikasi dan lingkungan sistem. Keempat, keamanan dan kinerja. Sistem operasi harus memastikan bahwa komunikasi antar proses dan thread dilakukan dengan aman dan terproteksi dari serangan atau akses yang tidak sah. Selain itu, pemilihan mekanisme komunikasi yang tepat juga dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Nah, dengan memahami konsep-konsep tersebut, pengembang dapat merancang dan mengimplementasikan sistem yang efisien, aman, dan dapat diandalkan dalam mengelola komunikasi antar proses dan thread. Mungkin hanya itu saja materi pada video kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin cuma itu saja. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari entah itu dari saya ataupun PPT yang ada dalam materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.